Selamat bergabung di Dandin Channel. Di channel ini, kita akan membahas seputar update perkembangan ibu kota Nusantara hingga menuju Indonesia Emas. Uji coba pendaratan pesawat lebih besar di Bandara IKN dijadwalkan 10 Oktober 2024. Budi Karya Sumadi mengumumkan bahwa uji coba pendaratan pesawat berukuran lebih besar akan dilakukan di Bandara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 10 Oktober 2024. Ia menyampaikan bahwa panjang runway di bandara tersebut telah mencapai 2.200 meter dengan lebar 45 meter. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sedang menyelesaikan penebalan landasan pacu yang diperkirakan rampung pada hari yang sama. Setelah penebalan selesai, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan verifikasi kelayakan landasan sebelum uji coba pendaratan pesawat yang lebih besar. Insya Allah, pengerjaan runway akan selesai di pagi hari tanggal 10 Oktober dan sorenya akan dilakukan uji coba pendaratan, ujar Menhub Budi pada Senin, 7 Oktober 2024. Sebelumnya, pesawat kepresidenan tipe RJ-85 berhasil mendarat di Bandara IKN dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke beberapa wilayah di Kalimantan. Setelah landasan pacu diperluas dan diperkuat, bandara ini akan siap melayani pendaratan pesawat kepresidenan tipe Boeing Business Jet 737-800 yang ukurannya lebih besar dari RJ-85. Sebelum pendaratan resmi dilakukan, akan diadakan profiling flight menggunakan pesawat sejenis, seperti yang dilakukan sebelum pendaratan RJ-85 sebelumnya. Selain itu, Menhub Budi juga meninjau perkembangan pembangunan terminal bandara bersama 3 arsitek, yaitu Yori Antar, Adi Purnomo, dan Reza Wahjudi. Menhub memastikan pembangunan terminal bandara sesuai dengan konsep besar IKN yang ramah lingkungan, berorientasi pada alam, dan menonjolkan budaya Kalimantan. Pembangunan Bandara IKN ditargetkan selesai pada tanggal 31 Desember 2024 dengan runway sepanjang 3.000 meter dan terminal seluas 7.350 meter persegi. Bandara ini nantinya akan mampu melayani pendaratan pesawat jenis terbesar. Bandara IKN siap untuk uji coba pendaratan pesawat lebih besar. Pada Senin, 7 Oktober 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah mempersiapkan uji coba pendaratan pesawat yang lebih besar. Uji coba ini bertujuan untuk mendukung pengembangan IKN dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di wilayah tersebut. Setelah sukses mendaratkan pesawat kepresidenan tipe RJ-85 pada bulan lalu, bandara ini akan kembali melakukan uji coba untuk pesawat yang lebih besar. Menhub Budi menyatakan bahwa pembangunan Bandara Nusantara kini semakin pesat. Landasan pacu telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter. Selain itu, penebalan landasan pacu sedang berlangsung dan dijadwalkan selesai pada tanggal 10 Oktober. Setelah penebalan rampung, Kemenhub akan melakukan verifikasi kelayakan landasan pacu sebelum uji coba pendaratan dilakukan. Bandara IKN dipersiapkan untuk melayani pendaratan pesawat kepresidenan tipe Boeing Business Jet 737 yang ukurannya lebih besar dibanding RJ-85. Sebelum pendaratan resmi, profiling flight dengan pesawat sejenis akan dilaksanakan, sama seperti yang dilakukan sebelumnya dengan pesawat RJ-85 di Bandara Nusantara. Perkembangan terbaru IKN, pembangunan gedung Kemenko dan Plaza Timur terus berjalan. Channel YouTube Neng Kuat Pasar kembali merilis informasi terbaru tentang perkembangan Ibu Kota Nusantara. Video terbarunya menampilkan beberapa proyek penting yang tengah berlangsung. Di antaranya, pembangunan gedung Kemenko 1 yang kini sudah terlihat megah. Suasana di sekitar Plaza Timur juga diperlihatkan, dengan pemandangan hijau dan segar setelah hujan, menciptakan suasana yang sangat indah. Selain gedung Kemenko 1, pembangunan gedung Kemenko 2 juga terus berjalan di sekitar Plaza Timur. Suasana di titik nol yang kini tengah dikerjakan semakin menunjukkan kemajuan signifikan. Video tersebut juga menampilkan pandangan udara menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN, KPIKN. Meskipun diambil dari kejauhan, pemandangan ini memperlihatkan betapa megahnya pembangunan yang sedang berlangsung. Salah satu proyek penting lainnya yang disorot adalah pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu
TPST yang terlihat jelas dari pandangan udara. Lokasi TPST ini akan menjadi bagian penting dari pengelolaan lingkungan di kawasan IKN. Nusantara TNI Panrun yang baru saja diselenggarakan di IKN dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Ribuan peserta dengan antusias mengikuti acara tersebut, menempuh jarak 5 km di sekitar proyek-proyek yang sudah mulai berdiri. Selain pembangunan gedung-gedung di KPP IKN, video ini juga menampilkan simbol ikonik burung Garuda yang mengalami perubahan warna. Sebelumnya, burung Garuda tersebut berwarna kuning, namun kini sudah berubah menjadi hijau, seiring dengan perkembangan pembangunannya. Akses menuju IKN kini semakin mudah dengan adanya aplikasi kunjungan resmi. Rest area di dekat Teknoost atau Rumah Teknologi, serta akses ke Rusun BIN dan Polri juga diperlihatkan, menunjukkan perkembangan infrastruktur di IKN yang semakin matang. Pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan berbagai kawasan di IKN terus berjalan, termasuk jalan bebas hambatan seksi N6C yang mengarah ke Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Video ini menampilkan pandangan udara dari ketinggian 100 meter. Memperlihatkan transformasi lahan hijau menjadi bangunan-bangunan modern di pusat pemerintahan IKN. Channel ini berkomitmen untuk terus memberikan pembaruan terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara melalui video-video terbaru, memberikan informasi berharga bagi masyarakat yang ingin mengetahui kemajuan pembangunan di IKN. Progres Jalan Tol IKN Segmen 3B, Jembatan Satwa dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara terus berjalan dengan pesat, termasuk pembangunan Jalan Tol Segmen 3B yang menghubungkan Karyangau dengan Simpang Tempadung. Pada tanggal 6 Oktober 2024, tim proyek melaporkan perkembangan signifikan pada ruas jalan tol ini, yang menjadi bagian penting dari aktivitas antara Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Salah satu elemen penting dari proyek ini adalah pembangunan 2 jembatan satwa yang berada di STA 8 dan STA 10. Jembatan ini dirancang untuk melindungi satwa liar seperti macan kumbang, beruang, dan hewan lainnya dari risiko lalu lintas kendaraan di jalan tol. Selain melindungi hewan dari kecelakaan, jembatan ini juga mendukung keberlanjutan populasi satwa, memungkinkan mereka berpindah antar wilayah untuk mencari pasangan dan habitat baru. Infrastruktur ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar IKN, sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Progres lain termasuk pembangunan jembatan layang di STA 7 dan STA 6 yang sudah memasuki tahap finishing, tinggal menyambungkan bagian terakhir ke jalan utama. Tim proyek berharap pengerjaan bisa terus berlangsung tanpa hambatan, dan seluruh pihak yang terlibat diberi keselamatan serta kesehatan. Pemerintah menargetkan ketiga ruas jalan tol utama yang masuk dalam tahap pertama pembangunan IKN, yaitu segmen 3A, 3B, dan 5A, dapat tersambung penuh pada Desember 2024. Tol ini diharapkan menjadi jalur penghubung utama bagi warga IKN dan mendukung pertumbuhan wilayah sekitar, pembangunan jembatan satwa, dan upaya menjaga lingkungan. Dalam proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan IKN berjalan secara berkelanjutan, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem di sekitarnya. Terima kasih telah menyaksikan update terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan update menarik seputar pembangunan dan infrastruktur di Indonesia. Saya Dandin, sampai jumpa di video selanjutnya.